3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni tidak memiliki kewajiban atau tidak harus menuruti keinginan anaknya untuk bisa memaksimalkan potensi anaknya. Dikarenakan pada saat ini, orang tua harus bisa memilih dan harus lebih bijak dalam bisa menentukan masa depan anaknya ke depan. Orang tua juga harus bisa lebih memilih, harus bisa lebih menerka-nerka bagaimana kehidupan anaknya setelah lulus sekolah nanti apabila orang tua tidak memaksimalkan potensi akademiknya di masa depan. Saat ini juga. Dan Dewan Juri yang terhormat, saya katakan mengapa potensi akademik mengapa akademik itu lebih penting dari non-akademik. Dikarenakan ketika seseorang anak atau kita bisa mempelajari, memperdalami akademik, maka akademik bisa meningkatkan kemampuan seorang anak itu bisa berpikir secara ilmiah, meningkatkan kemampuan anak itu untuk bisa berpikir. Dan yang kedua, apa keuntungan apabila seorang anak atau orang tua bisa memaksimalkan potensi akademiknya mulai sekarang, saat ini sampai ke depannya. Dan manfaatnya itu adalah pekerjaan di bidang akademik itu kualitasnya lebih bagus di masa depan. Seperti bukan hal umum lagi yang sudah kita ketahui sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, pekerjaan-pekerjaan di lulusan akademik seperti guru, TNI, polisi, BUMN, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki prospek. Selain dia memiliki gaji yang cukup bagus, dia memiliki masa depan yang cukup bagus, dan itu juga pekerjaan juga bisa menunjang masa depan. Tidak ada lagi yang ada istilah kebangkrutan atau yang namanya mengalami jatuh bangun. Dikarenakan sudah kita tahu sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat tidak seperti musisi-musisi yang sudah kita ketahui, ada musisi-musisi yang terkenal di seluruh dunia yang di awal karirnya dia sangat-sangat bagus sekali karirnya, kemudian di hari tua dia mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak ada lagi panggung atau tidak ada lagi orang yang ingin mencarinya atau mendengarkan lagu-lagunya. Dan inilah merupakan sangat-sangat penting sekali. Kita juga harus bisa mengambil sisi negatifnya, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana jika orang tua hanya memaksimalkan potensi anaknya di bidang non akademik saja, hanya memaksimalkan di bidang seni saja? Itu juga tidak bisa dilakukan, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan pada saat ini di era digital, di era ilmu pengetahuan, di abad ke-21 ini semuanya berbasis akademik, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, ketika anak akan lulus sekolah, anak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, atau ketika anak lulus sekolah dia tidak kuliah tapi dia ingin langsung bekerja, mencari perusahaan-perusahaan yang mau menerimanya, maka perusahaan ataupun universitas tersebut tidak melihat dari non akademiknya, tetapi dia melihat dari nilai akademiknya. Bagaimana nilai biologinya atau bagaimana nilai matematikanya, semuanya dilihat tergantung rapot, semuanya dilihat dari, atau kalau tidak menggunakan rapot mungkin menggunakan tes. Dan inilah kenapa nilai akademik menjadi lebih penting, karena selain memudahkan anak untuk bisa bekerja, anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga perusahaan-perusahaan juga akan lebih melirik kepada seseorang yang memiliki nilai akademiknya lebih tinggi daripada orang yang hanya memaksimalkan di bidang non akademik. Dan juga ketika anak memaksimalkan di bidang akademik, dan juga ketika anak memaksimalkan di bidang akademik, anak tersebut bisa menambah wawasan anak tersebut, bisa menambah wawasan anak tersebut di era global pada saat ini. Karena sudah yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwa di era digital saat ini semua orang wajib mempunyai pendidikan. Semua orang wajib untuk bisa memprioritaskan pendidikan mereka. Semua orang wajib belajar yang namanya itu pelajaran akademik seperti biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Kenapa ini sangat penting dipelajari, Dewan Juri yang terhormat? Karena ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu universal, ibaratnya sebuah senjata yang akan kita lakukan untuk bisa menangani berbagai permasalahan yang sering kita lalui bersama. Karena kalau kita tidak belajar biologi, kita tidak belajar fisika, kita tidak tahu bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara kita menangani masalah-masalah lingkungan, atau mungkin karena tidak ada orang yang belajar kimia, orang-orang tidak tahu bagaimana cara-cara membuat obat. Dan inilah kenapa, Dewan Juri yang terhormat, ilmu akademik sangat penting sekali, bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi ini juga bisa memajukan perekonomian suatu negara, bisa memajukan suatu peradaban negara. Karena sudah kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, ilmu akademik ini sudah berkembang lebih dari ribuan tahun yang lalu. Manusia zaman dulu sudah lebih dulu mengembangkan ilmu-ilmu akademik seperti ini, seperti ilmu pengobatan, ilmu psikologi, ilmu astronomi, dan lain-lainnya. Mengapa
kita perlu mempelajari ilmu-ilmu ini. Kenapa sangat-sangat penting dipelajari? Ya inilah, karena ilmu-ilmu ini seperti kita belajar ilmu fisika, kita bisa tahu bagaimana mekanisme gerak, hubungan antara benda dan gerakan. Mengapa kita perlu belajar ilmu kimia? Karena kita bisa mengetahui zat-zat. Mengapa kita harus penting mempelajari ilmu biologi? Karena dengan mempelajari ilmu biologi kita juga bisa tahu hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan inilah kenapa Dewan Juri yang terhormat sangat-sangat penting sekali untuk bisa memaksimalkan potensi akademik anaknya di masa depan. Lantas, bagaimana cara orang tua bisa memaksimalkan potensi akademik anaknya? Yang pertama, orang tua bisa memaksimalkan potensi akademik anaknya dengan cara mengikutkan anaknya di bidang-bidang bimbel atau kursus. Seperti di era digital saat ini, Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali bimbel-bimbel online yang berterbaran di internet seperti Ruang Guru, Kuiper, Pahamify, Zenius, Panda, dan lain-lain sebagainya. Semua itu juga bisa digunakan orang tua sebagai media orang tuanya untuk bisa memaksimalkan potensi anaknya. Dan juga kalau orang tuanya tidak mau memaksimalkan potensi anaknya di bidang online, mungkin karena atau apa, saya tidak tahu juga, tapi bisa juga di bidang kursus-kursus offline seperti misalnya Brain Academy by Ruang Guru. Karena seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Brain Academy Ruang Guru itu bukan hanya berbasis online, tapi juga bisa berbasis offline yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang perlu ketahui Dewan Juri yang terhormat, kenapa orang tua sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk bisa memenuhi atau memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni? Dikarenakan orang tua juga harus bisa menerka-nerka, orang tua juga harus bisa melihat bagaimana masa depan anaknya. Jika anaknya harus terus seperti ini, jika anaknya harus terus memaksimalkan potensi ini, tidak memaksimalkan di bidang akademiknya. Baik Dewan Juri yang terhormat, sekian pidato dari saya. Saya Zahra Aulia Permata, merupakan pembicara pertama dari tim oposisi SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Terima kasih atas perhatiannya Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.